Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan belajar Kapita Selekta Matematika 2 tentang vektor. Nah, di dalam vektor itu ada 4 submateri. Yang pertama, pengertian vektor. Yang kedua, vektor di R2 bidang dan vektor di R3 ruang. Yang ketiga, perkalian skalar 2 vektor. Yang keempat, proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Oke, submateri yang pertama dan yang kedua yaitu tentang pengertian vektor dan vektor di R2 bidang dan vektor di R3 ruang yang akan dipaparkan oleh Irisadul Anam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kapita Selekta 2, bagian vektor. Nah, kira-kira apa sih vektor? Nah, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Secara geometris, sebuah vektor dinyatakan dengan ruas garis berarah. Dapat ditulis menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal atau dengan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Vektor dibagi menjadi dua bidang. Vektor di R2 atau di bidang, dan yang kedua ada vektor R3 atau bidang ruang. Nah, vektor di R2 adalah suatu vektor yang mewakili oleh ruas garis berarah yang terletak pada sebuah bidang datar. Sedangkan vektor di R3 adalah suatu vektor yang diwakili oleh ruas garis bawah yang terletak pada sebuah ruang. Adapun kesamaan vektor, dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika besar panjangnya dan arah kedua vektor ini sama. Bisa ditulis dengan vektor A akan sama dengan vektor B gitu ya. Panjang vektor. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2 adalah suatu vektor dalam bidang, maka panjang vektor A akan sama dengan akar vektor A pangkat 2 dan vektor A 2 pangkat 2. Jika vektor B sama dengan B1, B2, dan B3 adalah suatu vektor dalam ruang, maka panjang vektor B akan sama dengan akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 2. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang ternormalisasi, yang berarti panjangnya bernilai 1. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2 adalah suatu vektor dalam bidang, maka vektor satuan vektor A sama dengan vektor A per vektor A. Jika vektor A sama dengan A1, A2, dan A3 adalah suatu vektor dalam ruang, maka vektor satuan vektor A akan sama dengan vektor A per vektor A. Operasi pada vektor secara geometris. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan. Lihat segitiga di bawah ini. Nah, cara segitiga itu vektor A menuju ke vektor B. Itu artinya vektor A ditambah vektor B. Cara jajar genjang. Di sini ada vektor A dan vektor B. Karena sisi yang berhadapan sama panjangnya, maka untuk mencari vektor garis diagonal itu tinggal menambahkan vektor A ditambah vektor B. Dan dengan cara poligon, di situ ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Maka dari keempat vektor tersebut kita jumlahkan. Pengurangan vektor. Apa sih operasi pengurangan vektor? Nah, pada prinsipnya sama seperti operasi penjumlahan vektor, namun dengan membalik arah vektor pengurangannya. Misal, terdapat pengurangan dua buah vektor A dan B, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk perkalian skalar, jika K lebih besar dari 0, maka K
vektor A searah dengan vektor A. Jika K kurang dari 0, maka K vektor A berlawanan arah dengan vektor A. Contohnya, lihat gambar seperti berikut ini. Dari titik A ke titik B itu sama panjangnya dengan titik B ke titik C, pun sama panjangnya dari titik C ke titik D. Nah, dari ketiga jarak ini itu nilainya sama. Kita anggap vektor A ya. Nah, di sini AB itu vektor A. Ketika kita mengukur dari A ke C itu 2 vektor A, dan kita mengukur dari A ke D itu 3 vektor A. Begitupun sebaliknya, ketika B ke A itu min vektor A. Ketika dari C ke A itu min 2 vektor A. Begitupun dari D ke A itu min 3 vektor A. Nah, selanjutnya ke sistem komponen. Di penjumlahan, jika vektor A terdapat A1, A2, dan A3, dan di vektor B ada B1, B2, B3, maka ketika vektor A ditambah vektor B itu akan sama dengan vektor A1 ditambah vektor B1, vektor A2 ditambah vektor B2, vektor A3 ditambah vektor B3. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengurangan, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3. Nah, maka ketika kita kurangkan dengan A dikurang B, maka hasilnya akan vektor A1 dikurangi vektor B1, vektor A2 dikurangi vektor B2, vektor A3 dikurangi vektor B3. Ini sebetulnya sama ya dengan penjumlahan, cuma beda dengan tandanya gitu ya. Selanjutnya ada perkalian dengan skalar. Ketika K vektor A sama dengan K dikali vektor A1 dikali vektor A2 dikali vektor A3, maka akan sama dengan KA1, KA2, dan KA3 gitu ya. Adapun sifat operasi pada vektor. Di sini ada penjumlahan sifat komutatif dengan vektor A ditambah vektor B akan sama dengan vektor B ditambah vektor A gitu ya. Adapun sifat asosiatif, vektor A ditambah dalam kurung vektor B tambah vektor C itu akan sama dengan dalam kurung vektor A tambah B tambah vektor C. Selanjutnya ada identitas. Ini sifat identitas ada. Contohnya vektor A ditambah 0 itu akan sama dengan vektor A. Nah, yang keempat ada sifat inverse jumlah. Contohnya vektor A tambah min vektor A itu sama dengan 0. Selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan di sini contohnya vektor A dikurangi vektor B, maka akan sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perkalian suatu vektor dengan skalar. Pertama, K dikali dalam kurung vektor A plus B, maka hasilnya akan K vektor A ditambah K vektor B. Yang kedua, K1 dalam kurung K2 dikali vektor A.
itu akan sama dengan dalam kurung K1 K2 dikali vektor A. Dan yang ketiga, dalam kurung K1 ditambah K2 dikali vektor A. Itu akan sama dengan K1 vektor A ditambah K2 vektor A. Nah, ada contoh jika vektor A bernilai 3 dan min 2 dan vektor B 1 dan 0 dan vektor C min 5 dan 4. Nah, maka panjang vektor D sama dengan A plus B min C adalah, ya, mari kita jawab. Vektor D sama dengan vektor A plus vektor B min vektor C. Kita masukkan angka-angkanya. 3 dan min 2 ditambah 1 dan 0 dikurang min 5 dan 4 sama dengan 9 min 6. Vektor D sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2 sama dengan akar 81 ditambah 36 sama dengan akar 117 atau 3 akar 13. Vektor basis di R3. Jika titik O adalah titik pangkal dan titik R adalah titik ujung dengan koordinat X, Y, Z, maka vektor OR maksudnya sebagai wakil vektor R dan dapat dinyatakan sebagai vektor R sama dengan X vektor I ditambah Y vektor Z ditambah Z vektor K. Selanjutnya ada vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang mempunyai titik pangkal di pusat koordinat O atau disebut 0,0,0 gitu ya. Semua vektor dapat dinyatakan ke dalam vektor posisi. Baiklah, dilanjut ke submateri yang ketiga dan keempat, yaitu tentang perkalian skalar dua vektor dan proyeksi suatu vektor pada vektor lain yang akan dipaparkan oleh Sohiatinupus. Oke, baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang perkalian skalar dua vektor dan proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Perkalian skalar dua vektor. Nah, jadi perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah bilangan real yang ditentukan oleh vektor A dikali vektor B sama dengan A dikali B dikali cos theta, dengan A sama dengan panjang vektor A, B sama dengan panjang vektor B, dan theta sama dengan sudut terkecil antara vektor A dan vektor B. Jadi, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Maka dari definisi vektor A dikali vektor B sama dengan A dikali B dikali cos theta, dan dengan menggunakan rumus aturan kosinus dapat dibuktikan bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, tanda-tanda perkalian skalar dua vektor untuk vektor A dikali vektor B yaitu sama dengan A dikali B dikali cos theta. Dapat ditentukan dengan cara yang pertama, jika vektor A dikali vektor B lebih besar dari 0, maka cos theta lebih besar dari 0 atau 0 derajat lebih kecil dari theta, lebih kecil dari 90 derajat. Jadi, vektor A dan vektor B membentuk sudut lancip. Yang kedua, yaitu jika vektor A dikali vektor B lebih kecil dari 0, maka cos theta lebih kecil dari 0 atau 90 derajat lebih kecil dari theta, lebih kecil dari 180 derajat. Jadi, vektor A dan vektor B membentuk sudut tumpul.
Nah, yang ketiga yaitu jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0, maka cos theta sama dengan 90 derajat. Jadi, vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Nah, yang keempat, jika vektor A dikali vektor B sama dengan A dikali B, maka cos theta sama dengan 1 atau theta sama dengan 0 derajat. Jadi vektor A dan vektor B itu berimpit atau sejajar. Nah, yang kelima, jika vektor A dikali vektor B sama dengan negatif A dikali B, maka cos theta sama dengan negatif 1 atau theta sama dengan 180 derajat. Jadi, vektor A dan vektor B berlawanan arah. Oke, lanjut ke sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif, yaitu dari vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Terus yang kedua ada sifat distributif. Vektor A dikali vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Yang ketiga yaitu ada vektor A dikali vektor A sama dengan vektor A pangkat 2. Nah, lanjut ke sudut antara dua vektor. Nah, jadi besarnya sudut antara dua vektor itu yaitu yang vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B yaitu sama dengan B1, B2, B3. Nah, dapat ditentukan dengan rumus cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per A dikali B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 dikali akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 2. Nah, contohnya yaitu contoh yang pertama di sini ada P adalah titik 0, 2, 4. Q adalah titik 1, 3, 5. Dan R adalah titik negatif 2, 0, negatif 4. Nah, bila vektor QP sama dengan vektor A dan vektor QR sama dengan vektor B, maka vektor A dikali vektor B adalah, oke langsung kita ke pembahasan ya. Jadi vektor A kan sama dengan vektor QP. Nah, vektor QP-nya itu sama dengan vektor P dikurangi vektor Q sama dengan 0, 2, 4. Yang vektor P-nya itu kan 0, 2, 4. Sedangkan vektor Q-nya itu 1, 3, 5. Jadi dari vektor P dikurangi vektor Q, hasilnya yaitu negatif 1, negatif 1, negatif 1. Jadi kan 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 1. 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1. 4 dikurangi 5, hasilnya negatif 1. Terus yang ke vektor B sama dengan vektor QR sama dengan vektor R dikurangi Q. Jadi vektor R-nya itu negatif 2, 0, negatif 4 dikurangi 1, 3, 5. Jadi kan negatif 2 dikurangi 1 hasilnya negatif 3. 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. Negatif 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 9. Nah, jadi kan di sini hasilnya itu negatif 3, negatif 3, negatif 9. Vektor A dikali vektor B sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1 dikali negatif 3, negatif 3, negatif 9. Nah, jadi ini tuh dari hasil yang vektor A sama vektor B. Jadi kan dari vektor A-nya itu hasilnya negatif 1, negatif 1, negatif 1. Dan dari vektor B hasilnya negatif 3, negatif 3, negatif 9. Jadi kita kalikan. Negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 1 dikali negatif 9
sama dengan 9. Jadi kan tuh udah kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 15. Nah, jadi jawabannya itu 15. Oke, lanjut ke proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Nah, jika vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, maka hasilnya adalah sebuah vektor yang searah dengan vektor B. Misalkan di sini kan vektor C adalah hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B. Maka C sama dengan A dikali cos alfa. Nah, dapat kita ketahui bahwa cos alfanya itu sama dengan vektor A dikali vektor B per A dikali B. Jadi, C sama dengan A dikali vektor A dikali vektor B per A dikali B. Itu juga sama dengan vektor A dikali vektor B per B. Nah, karena vektor C-nya ini searah dengan vektor B, maka vektor satuan C sama dengan vektor satuan B. Akibatnya, vektor C dapat dinyatakan sebagai C sama dengan vektor A dikali vektor B per B dikali vektor B per B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali vektor B per B pangkat 2. Oke, di sini kan ada contoh soal ya, yaitu vektor Z merupakan proyeksi vektor X sama dengan negatif akar 3, 1 pada vektor Y sama dengan akar 3, 2, 3. Maka panjang vektor Z adalah, oke langsung kita ke pembahasannya. Jadi di sini kan ada vektor Z sama dengan vektor X dikali vektor Y per Y sama dengan negatif akar 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 per akar 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 ditambah 6 ditambah 3 per akar 3 ditambah 4 ditambah 9. Nah, jadi dapat kita jumlahkan bahwa dari negatif 3 ditambah 6 ditambah 3 itu hasilnya 6 per yang akarnya juga bisa kita jumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 9 itu hasilnya 4. Jadi kan di sini ada 6 per 4. Kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 2. Jadi hasilnya yaitu 3 per 2. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.